Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah sebelumnya Abdikos membahas strategi 1000 tahun Kenjaku untuk memulai cooling game, sesuai janji Abdikos, di video kali ini Abdikos akan membahas tentang timeline cooling game Jujutsu Kaisen. Video ini sangat penting untuk mengetahui seberapa kerennya hasil dari strategi Kenjaku yang sebenarnya. Dan ya, teman-teman tidak perlu repot-repot membaca ulang atau mencari satu-satu kejadian ini ada di waktu kapan. Cukup duduk manis karena Abdikos siapkan semua detail timelinenya lengkap untuk teman-teman. Abdikos sarankan teman-teman menonton dulu strategi 1000 tahun Kenjaku untuk memulai cooling game karena video ini adalah lanjutan dari video tersebut. Yuk langsung aja kita check it bro. 1 November 2018 jam 00 malam, pelepasan segel player cooling game. Setelah Kenjaku berhasil menyegel Gojo di insiden Shibuya dan berhasil menyerap Mahito mode evolusi, Kenjaku sempat dihadang oleh para penyihir. Namun situasi tidak menguntungkan karena kelas spesial Yuki Tsukumo datang dan Uraume cedera akibat racun darah Choso. Tidak menunggu lama, Kenjaku langsung mengaktifkan Idol Transfiguration pada Barir Tengen, membuat teknik Mahito bisa diaktifkan dari jarak jauh. Sekitar jam 12 tengah malam, orang-orang yang telah dikontrak Kenjaku untuk permainan cooling game telah dibangkitkan, termasuk Barir Koloni yang terhubung dengan garis misterius juga telah dibentuk. Kenjaku kemudian kabur dengan melepaskan banyak roh kutukan untuk mendistract para penyihir. 1 November 2018 jam 6.02 pagi, Koloni Sendai, pengeluaran non-player. Sepertinya Kenjaku adalah masternya begadang. Jika jam 12 malam Kenjaku masih di Shibuya, Tokyo, maka jam 6 pagi lebih 2 menit Kenjaku sudah sampai di Koloni Sendai, di mana Kenjaku terlihat memandu para non-penyihir yang terjebak dalam koloni untuk keluar dari Barir cooling game. Tentu saja tidak semua non-penyihir berhasil keluar, entah itu karena mereka menolak tawaran Kenjaku dalam mimpinya atau memang karena Kenjaku hanya menuntun orang-orang tertentu yang ingin dia keluarkan. Jadi masih ada sebagian non-penyihir yang terjebak dalam Barir koloni. Disinilah kita melihat panel menarik di mana hanya berselang 6 jam saat pertama kali cooling game dimulai, Koloni Sendai sudah jadi ladang pembantaian para kutukan dan penyihir seperti saling bertempur di koloni ini. Tidak salah kalau Koloni Sendai dijuluki sebagai koloni paling brutal di cooling game. 3 November jam 23.05 malam, Kenjaku mengambil alih klan Kamo. Yap, Kenjaku memang super duper sibuk di cooling game ini. Tanggal 1 dia di Sendai, tanggal 3 dia sudah di Kyoto. Bukan cuman sampai di Kyoto, tapi Kenjaku sudah menguasai klan Kamo dengan menaruh pemimpin boneka di sana. Dia pun mendepak Noritoshi Kamo dari calon pemimpin klan. Entah apa alasan Kenjaku mengambil alih ke pemimpinan klan Kamo, namun karena Kamo adalah salah satu dari 3 klan utama di Jujutsu Kaisen, maka menguasai Kamo berarti juga menguasai sebagian petinggi di markas pusat Jujutsu. Kenjaku pun memanfaatkan suara para petinggi dari klan Kamo untuk mengusulkan perintah eksekusi pada masa Michiyaga, mengembalikan status kriminal Geto Suguru dan mengasingkan Gojo Satoru, di mana siapapun yang mencoba membebaskan Gojo dari pengasingan maka akan dianggap kriminal oleh markas pusat Jujutsu. Tentu saja tidak semua keinginan Kenjaku terwujud di markas pusat Jujutsu. Eksekusi Yuji adalah sesuatu yang tidak diinginkan Kenjaku, namun tetap diusulkan oleh para petinggi. Antara 3-8 November, Yaga dieksekusi, Panda kabur. Yap, karena tipu daya Kenjaku, Masamichi Yaga akhirnya ditangkap karena dianggap bersekongkol dengan Gojo dan Geto. Bukan hanya Yaga, Panda hasil karya ciptaan Yaga yang sudah dianggap sebagai anak sendiri juga ditangkap. Para petinggi melalui Yoshinobu Gakuganji menawarkan Yaga untuk bekerja sama memberitahukan teknik kutukannya, karena teknik kutukan tersebut bisa saja menjadi senjata militer untuk pihak Jujutsu. Bahkan pihak Jujutsu akan mengklasifikasikan Yaga sebagai penyihir kelas spesial mengingat betapa mengerikannya teknik kutukan Yaga. Namun Yaga menolak. Dia akhirnya dibebaskan oleh Kusakabe yang pernah berhutang pada Yaga. Termasuk Kusakabe juga membebaskan Panda. Dalam usahanya kabur, Yaga dianggap tidak kooperatif dan para petinggi menjatuhkan eksekusi mati, di mana Gakuganji dan seorang penyihir bertugas menjadi algojo untuk Yaga. Yaga pun pada akhirnya kalah dan sekarat. Sebelum mati, Yaga mengutuk Gakuganji dengan memberitahukan teknik kutukannya. Setelah Yaga mati, Panda yang baru saja dibebaskan menemukan Yaga. Dia menangis di depan mayat ayahnya. Setelah itu Panda kabur dari SMK Jujutsu. Dia menjadi murid berandalan mirip Hakari dan Kirara. Sebelum 8 November 2018, Naoya Zenin gagal menjadi pemimpin klan. Setelah kematian ayahnya akibat insiden Shibuya, Naoya berhak mewarisi kursi kepemimpinan klan Zenin
yang ke-27 dengan syarat Naoya harus mendapatkan persetujuan Ogi Zenin dan Jinichi Zenin. Namun meski Jinichi dan Ogi setuju Naoya menjadi pemimpin klan, tapi ada satu perjanjian antara Naobito dan Toji, yaitu kalau Gojo mati atau tidak bisa lagi menggunakan kemampuannya, maka Megumi berhak menggantikan Naobito. Kemungkinan perjanjian ini berkaitan dengan Gojo yang menjadi penanggung jawab Megumi dari dijual ke klan Zenin, dan juga di masa lalu Zenin mencapai kejayaan setelah dipimpin oleh pengguna 10 bayangan. Yap, dengan begini Naoya gagal menjadi pemimpin klan ke-27 kecuali Megumi menolak atau Megumi mati. Naoya pun marah dan pergi untuk berniat membunuh Megumi. Bukan cuman itu, Naoya juga berniat memburu Wada Sukuna untuk mendapat kepercayaan klan kalau dia memang pantas menjadi pemimpin Zenin. Sebelum 8 November 2018, Megumi menemui Sumiki. Masih sebelum 8 November, Megumi terlihat menjenguk kakak perempuannya yang telah siuman. Dia begitu bahagia karena kakaknya yang setahun lebih hanya tertidur kini bangun. Megumi berjanji akan mengeluarkan Sumiki dari cooling game secepatnya. Setelah itu, Megumi ditemui Maki yang mengabarkan kalau saat ini Megumi telah diangkat menjadi pemimpin ke-27 klan Zenin. Maki ingin Megumi menerima jabatan ini karena dia ingin kelompok penyihir Jujutsu dalam kurung kelompok Megumi punya power di markas pusat Jujutsu, plus Maki ingin punya akses ke gudang senjata klan. Megumi pun pada akhirnya menerima tawaran ini. 8 November 2018, Yuji diburu Yuta, Naoya versus Choso. Pada malam hari tanggal 8 November, Yuji menjadi pemurung karena insiden Shibuya. Namun ada kakak Choso yang setia mendampinginya. Yuji pun mencoba move on dan kembali ke peran dia sebagai roda penggerak Jujutsu yang bertugas memburu kutukan. Dan saat perburuan inilah Yuji ditemukan Naoya Zenin yang akan mengeksekusinya. Yuta yang memang secara resmi ditunjuk sebagai eksekutor Yuji juga datang. Pada akhirnya Yuta memburu Yuji, sementara Naoya yang tidak sebanding dengan Yuta memilih membantu Yuta, yaitu dengan menahan Choso. Endingnya Naoya dikalahkan Choso dan Yuji berhasil dibunuh Yuta. Ternyata eksekusi tersebut hanyalah kedok Yuta untuk menolong Yuji. Dia menyembuhkan Naoya dengan syarat Naoya harus melaporkan kematian Yuji di markas pusat Jujutsu. Mayat Yuji kemudian dibawa Yuta ke Megumi dan disembuhkan dengan kutukan pembalik. Dari sinilah Yuji, Choso, Megumi dan Yuta langsung OTW menuju ke SMK Jujutsu untuk bertanya pada Tengen tentang Kenjaku dan tujuannya. 8 November 2018, Kurusuhana mencari Megumi, Sumiki masuk rumah sakit, Higuruma membantai pengadilan, Kashimo menggila di Tokyo 2. Yap, ada satu panel menarik yang menunjukkan Kurusuhana terbang di langit kota Tokyo, sementara Sumiki yang dirawat di rumah sakit Tokyo terlihat menunggu para penyihir membebaskan dirinya dari cooling game. Di sini juga diperlihatkan Higuruma yang dikecewakan hukum membantai orang-orang di pengadilan, dan tentu saja yang paling bedes, Kashimo Hajime terlihat menggila di koloni Tokyo 2 dengan membantai para penyihir di sana sambil terus mencari Sukuna. 9 November 2018, kelompok Megumi bertemu Tengen. Kelompok Megumi pada akhirnya sampai di SMK Jujutsu Tokyo. Mereka bertemu Maki dan Yuki yang menunggu di sana dengan bantuan Choso yang bisa melacak keberadaan saudara-saudaranya. Kelompok Megumi sampai ke makam bintang dan ditemui Tengen. Tengen pun menjelaskan tentang Kenjaku dan cooling game, termasuk info tentang bagian belakang Prison Realm yang dia bawa bisa menjadi kunci kebebasan Gojo asalkan para penyihir menemukan kunci yang tersisa, yaitu teknik kutukan Angel dari 1000 tahun yang lalu. Dari sini para penyihir membagi tugas. Yuki dan Choso menjaga Tengen, Yuta menyelidiki koloni, Megumi dan Yuji mencari Hakari dan Panda, sementara Maki pergi ke gudang klan Zenin untuk mencari senjata kutukan. 9 November 2018, jam 9 pagi, background Takaba dan Angel masuk koloni. Tanggal 9 November, kita diberitahu background Takaba seorang komedian yang 30% menganggap kalau dirinya adalah seorang yang lucu, sementara 70% dia yakin orang lain menganggapnya lucu. Jadi anggap saja Takaba sebagai pelawak yang kepedean, karena memang jokes dia sering banget garing. Di tanggal ini, kita juga melihat Kurusuhana masuk koloni Tokyo 1 untuk mencari Megumi. 10 November 2018, jam 17.00, perekrutan Hakari. Satu hari kemudian kita melihat Yuji dan Megumi yang sampai ke tempat Hakari. Mereka sempat ditemui Panda yang kini menjadi salah satu fighter di klub bertarung milik Hakari. Berbagai macam cara dilakukan Megumi dan Yuji untuk bisa bertemu dengan Hakari, mulai dari pura-pura menjadi pemain, menundukkan anak buah Hakari, menghadapi Kirara, sampai akhirnya Yuji berhadapan langsung dengan Hakari. Yuji memang sempat dihajar Hakari, namun tekad kuat Yuji membuat Hakari penasaran dan mau membantu kelompok Megumi di cooling game.
11 November jam 00.58 Hakari join tim peraturan ke-9 ditambahkan. Yap, Yuji dan Megumi butuh setengah hari untuk merekrut Hakari. Sebenarnya tekad Yuji sudah cukup untuk meyakinkan Hakari, tapi setelah Hakari mengetahui bahwa Megumi adalah pemimpin klan Zenin, Hakari jadi punya niat tambahan untuk memanfaatkan jabatan Megumi agar mau melegalkan klub bertarungnya. Kemudian dibagilah tim di mana Yuji dan Megumi masuk koloni Tokyo 1, sementara Hakari dan Panda masuk koloni Tokyo 2. Kirara Hoshi berjaga di luar koloni sebagai informan. Sebelum mereka masuk koloni, Kashimo Hajime menambahkan peraturan ke-9, yaitu player bisa melihat info dari player lainnya. 12 November jam 11.28 pertempuran puncak koloni Sendai. Satu hari kemudian kita melihat koloni Sendai yang sudah mencapai puncak pertarungan, di mana Yuta merusak deadlock 4 arah antara 4 player terkuat di Sendai, yaitu Druf Lakdawala, Kuro Urushi, Uro Takako, dan Ishigori Ryu, di mana Yuta membunuh Druf yang memang menggunakan Shikigaminya untuk membunuh secara brutal, tidak peduli penyihir atau non penyihir. Setelah Druf mati, Yuta diincar Kuro Urushi yang sebelumnya hibernasi karena Druf. Yap, setelah Druf mati, Kuro Urushi langsung mengincar Yuta. Dia pun berhasil dibunuh Yuta, namun sempat bereinkarnasi. Yuta kemudian melakukan pertarungan 3 arah dengan Uro Takako dan Ryu. Reinkarnasi Kuro Urushi sempat mengintervensi pertarungan, namun kembali dikalahkan Yuta. Pada akhirnya Uro Takako dikalahkan Ryu. Barulah kemudian pertarungan terakhir Yuta melawan Ryu. 12 November jam 12.00 Yuji dan Megumi masuk koloni Tokyo 1. Peraturan ke-10 ditambahkan. Setelah pertempuran puncak di Sendai dimulai, Yuji dan Megumi masuk ke koloni Tokyo 1. Mereka berdua terpisah karena peraturan tidak tertulis di koloni alias fitur dari barir cooling game. Yuji menghadapi kelompok Haba, sementara Megumi menghadapi kelompok Regi. Singkat cerita, Yuji berhasil mengalahkan kelompok Haba dan diantar Amai ke tempat Higuruma. Amai sendiri adalah seorang kacung di kelompok Haba. Yuji pun bertarung dengan Higuruma dan berhasil mengalahkan tekad Higuruma, sehingga Higuruma mau menambahkan peraturan ke-10 di cooling game, yaitu pemain bisa mentransfer poin pada pemain lainnya. Bersamaan dengan ditambahkannya peraturan ini, pertarungan puncak di koloni Sendai juga telah selesai. Yuta kemudian mendapatkan tambahan poin dari Ryu dan Uro Takako. Di panel lain terlihat Kasumi Miwa secara misterius sedang berada di koloni Sendai. Sementara itu, sebelum peraturan ke-10 ditambahkan, Megumi dijebak remi untuk diumpankan ke kelompok Regi. Jadilah Megumi dikeroyok kelompok Regi. Untungnya ada Takaba yang datang membantu Megumi. Takaba pada akhirnya menang melawan Hazenoki, sementara Regi dibunuh Megumi. Setelah itu, Megumi tampak menjadi jahat dan berniat membunuh Remi, namun berhenti karena teringat kebaikan Sumiki. Megumi pun pingsan dan diselamatkan oleh Hana Kurusu. Dalam perjalanan membawa Megumi, Hana bertemu Takaba dan Yuji. Mereka pun merawat Megumi di sebuah hotel kosong yang ditinggalkan karena cooling game. 12 November jam 12.11 pertempuran koloni Tokyo 2. Hakari bertarung dengan Charles Bernard, yang mana Charles sama sekali bukan tandingan Hakari. Apalagi setelah Hakari mendapatkan jackpot, Charles Bernard langsung KO dalam sekali serang. Sementara itu, di pelabuhan Tokyo, Panda dibantai Kashimo Hajime. Hakari yang masih dalam mode jackpot lari menuju Panda yang dibantai dan langsung menghajar Kashimo. Namun dalam mode jackpot, Hakari masih belum cukup untuk mengalahkan Kashimo, sehingga Hakari harus menggunakan semua kemampuan dia, mulai dari memanipulasi jackpot dengan sifat licik seorang penjudi sampai mengambil resiko dengan mengorbankan tangannya sendiri. Pada akhirnya Hakari berhasil mengungguli Kashimo yang kehilangan semua energi kutukannya. Kashimo sebenarnya bisa balik mengalahkan Hakari dengan menggunakan teknik kutukannya, namun teknik ini hanya untuk Sukuna. Jadi Kashimo menyerah dan mau beraliansi dengan Hakari. Hakari pun mendapatkan 100 poin dari Kashimo. Disinilah Hakari ditemui Momo Nishimiya untuk menjelaskan 4 peraturan yang akan ditambahkan para penyihir di cooling game. 12 November 2018, Maki membantai klan Zenin. Saat semua teman-temannya sedang berjuang di cooling game, di tanggal yang sama Maki sibuk menyelesaikan konflik dia dengan para Zenin. Disinilah Maki mendapatkan kekuatan penuh batasan surgawinya. Maki pun membantai seluruh anggota klan Zenin termasuk Naoya. Maki kemudian pergi dari klan sambil membawa mayat Mai. Dia bertemu Momo Nishimiya yang kemungkinan di sini masih belum join cooling game koloni Tokyo 2. Saat Maki meninggalkan klan Zenin, diketahui kalau Naoya masih hidup, namun Ibu Maki membunuhnya tanpa energi kutukan, sehingga Naoya berpotensi menjadi roh kutukan pendendam.
antara tanggal 12 sampai 14 November 2018, rapat nasib klan Zenin. Setelah pembantaian oleh Maki Zenin, para petinggi Jujutsu mengadakan rapat untuk menentukan nasib klan Zenin. Banyak petinggi yang ingin klan Zenin dikeluarkan dari 3 klan utama, namun karena sang pemimpin klan yaitu Megumi masih berjuang di Cooling Game, jadi status klan Zenin masih ditangguhkan. 14 November jam 15.05, Maki masuk koloni Sakurajima. Yap, 2 hari setelah membantai Zenin, Maki masuk koloni Sakurajima. Sepertinya petinggi Jujutsu tidak tahu kalau pelaku pembantaian Zenin adalah Maki, di mana Maki tetap dimanfaatkan markas pusat Jujutsu sebagai antivirus di Cooling Game yang bisa bebas keluar masuk koloni. Dia berkolaborasi dengan Ui yang punya teknik teleport untuk melaporkan keadaan. Di Sakurajima inilah Maki bertemu Norito Shikamo yang telah terdepak dari calon pemimpin klan. Maki dan Noritoshi dikejutkan dengan kedatangan roh kutukan penendam Naoya. Terjadi pertempuran antara ketiganya, di mana pertempuran sempat diintervensi oleh Daido dan Mio. Namun pada akhirnya Maki mengalahkan Naoya setelah menyempurnakan kekuatan penuh batasan surgawinya melalui pelatihan ribuan kali bersama Mio di domainnya. Endingnya Maki dijuluki manusia iblis dan juga dewa perang. 14 November 2018, militer dunia menyerbu Jepang. Kelompok Megumi kaget karena tiba-tiba ada lonjakan player dalam jumlah besar di Cooling Game. Ternyata ini berasal dari militer dunia yang sebelumnya diundang Kenjaku untuk menginvasi Jepang. Para militer ini, khususnya Amerika, dengan mudah mampu menundukkan penyihir Kurocho, namun mereka bisa dibantai penyihir kuat seperti Hase no Kiyori, termasuk dibantai oleh kutukan yang memang sengaja dilepaskan Kenjaku untuk membantai militer dunia. Pada akhirnya, kelompok Megumi berniat menyelamatkan para tentara yang dijebak Kenjaku di Cooling Game. 14 November 2018, Kenjaku Uraume menyiapkan ritual penyucian. Masih di tanggal yang sama, Kenjaku dan Uraume terlihat masuk ke ruangan penyiksaan milik klan Zenin, di mana ruangan ini bisa menyimpan roh kutukan kelas rendah. Disinilah Uraume mengatakan kalau ruangan ini bisa dipakai untuk ritual mandi suci demi kebangkitan Sukuna. Uraume dan Kenjaku pun menyiapkan ritual tersebut. 16 November 2018 jam 12 malam, Kenjaku memburu Tengen. Persiapan ritual untuk Sukuna selesai. Sebelum menjemput Sukuna, Kenjaku yang kemungkinan didampingi Uraume pergi ke SMK Jujutsu Tokyo untuk memburu Tengen. Namun Uraume tidak bisa masuk barir Tengen karena dia bukan ahli barir seperti Kenjaku. Kenjaku pun masuk barir tersebut sendirian. Dia menghadapi Yuki, Choso, dan Tengen dengan kecerdikan sekaligus plot armor dari Gege Akutami. Kenjaku berhasil mengalahkan mereka semua. Namun di saat akhir, dia dijebak dan diseret Yuki dengan gravitasi black hole, yang mana gravitasi tersebut melenyapkan seluruh barir Sunyata Tengen. 16 November 2018 pagi, Master Tengen ditangkap Kenjaku. Yap, berkat plot armor dan juga kemampuan anti gravitasi milik Kaori Itadori, Kenjaku berhasil selamat dari black hole Yuki. Namun anehnya, Kenjaku selamat saat matahari terbit, yang kemungkinan ini karena pengaruh dilatasi alias perlambatan waktu di black hole Yuki, yang mana dilatasi waktu ini dimanfaatkan Choso untuk kabur sambil membawa bagian belakang Prison Realm Kenjaku. Kemudian ditemui Uraume yang marah-marah karena perburuan Tengen oleh Kenjaku memakan waktu cukup lama. Kenjaku pun membantu Uraume ke tempat Sukuna, yang kemungkinan Kenjaku hanya menggunakan kutukan ikan terbang sebagai kendaraan Uraume tanpa dia ikut bersama Uraume karena Kenjaku punya urusan lain. Sementara itu, entah jam berapa, Choso ditemukan Kirara Hoshi yang berjaga di antara koloni Tokyo 1 dan koloni Tokyo 2. Kirara kemudian melaporkan kondisi Choso kepada Maki. 16 November 2018, jam kantor pemindahan ke Nirwana dimulai. Pagi itu saat jam kantor akan segera dimulai, Kenjaku yang berhasil memburu Tengen mengaktifkan teknik barir Tengen. Barir raksasa pun mulai bergerak untuk membawa sebagian besar orang-orang Jepang menuju Nirwana. 16 November 2018 siang, peraturan ke-11 ditambahkan. Sementara itu, Maki yang mendapat info bahwa Tengen telah ditangkap langsung menuju ke tempat Megumi yang memang sudah mendapat transfer point dari semua teman-temannya, sehingga Megumi sekarang memiliki 359 poin. Maki pun menjelaskan situasinya. Disinilah para penyihir sepakat untuk menambahkan peraturan ke-11, yaitu mundur secara permanen dari Cooling Game. Kogane menyetujui peraturan ini, namun dengan syarat tambahan, yaitu pemain yang berniat mundur dari Cooling Game harus membawa player pengganti dan juga membayar dengan 100 poin miliknya.
16 November 2018 siang, peraturan ke-12 ditambahkan Yorozu. Dengan ditambahkannya peraturan ke-11, Megumi berniat mengeluarkan Sumiki dari Cooling Game dengan bantuan Maki. Dia membawa Sumiki dan Eijichi ke koloni Tokyo 1. Megumi pun mentransfer 100 poin untuk Sumiki dan menyuruhnya mundur dari Cooling Game dengan Eijichi sebagai player pengganti. Namun Sumiki malah menunjukkan identitas aslinya, yaitu penyihir dari 1000 tahun yang lalu dengan julukan Yorozu. Yorozu pun menggunakan 100 poin milik Sumiki untuk menambahkan peraturan ke-11, yaitu keluar masuk koloni. Yorozu kemudian kabur untuk mempersiapkan pertempuran dengan Sukuna. 16 November 2018 sekarang, Sukuna merasuki Megumi. Kemunculan Yorozu dalam tubuh Sumiki ini membuat Megumi hancur mentalnya. Situasi ini dimanfaatkan Sukuna dalam tubuh Yuji untuk mengaktifkan sumpah pengikat Enjin. Dia pun bertukar ke tubuh Megumi. Meski Sukuna dalam tubuh Megumi belum 100% sempurna, tapi dia mampu menghadapi serangan penyihir yang bertubi-tubi, mulai dari serangan Angel, serangan Yuji, dan juga serangan Maki. Endingnya, Sukuna dibantu Uraume untuk kabur menuju ke tempat ritual mandi suci yang sebelumnya sudah dipersiapkan Uraume dan Kenjaku. Yap, alur timeline Cooling Game berakhir sampai di sini. Kalau dihitung-hitung, masih ada waktu 3 hari sebelum tanggal 19 November 2018, yaitu tanggal terakhir para player Cooling Game yang poinnya tidak berubah akan dicabut teknik kutukannya. Adegan ini bisa saja terjadi, bisa juga tidak, karena sampai tanggal 16 November saja sepertinya semua rencana Kenjaku sudah selesai. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.